Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Kalau kita melihat ke layar, ini adalah gambar seorang pasien yang sedang diinfus. Ya, jadi teknik dan cara kerja infus itu adalah bagian dari aplikasi sifat koligatif larutan. Baiklah, kita pelajari satu persatu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat pelarutnya. Saya ulangi, sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat pelarutnya. Sifat koligatif larutan itu ada 4 jenis. Yang bernama penurunan tekanan uap atau delta P namanya. Yang kedua, kenaikan titik didih delta B, delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Yang keempat, tekanan osmotik, namanya adalah P. Baiklah, untuk yang pertama, sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh atau delta P. Delta P. Apa itu tekanan uap jenuh? Tekanan uap jenuh adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair yang menjadi uap dan jumlah uap yang menjadi zat cair. Itu dinamakan tekanan uap jenuh. Saya ulangi, apa itu tekanan uap jenuh? Adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair yang menjadi uap, yaitu proses menguap, dan jumlah uap yang menjadi cair atau proses mengembun. Jadi mudahnya itu bila kalian itu memasukkan air dalam gelas, kemudian gelas yang berisi air itu ditutup rapat. Tunggu beberapa menit, misalkan 30 menit. Kemudian kamu perhatikan, kamu angkat tutup gelas tersebut. Maka di dalam tutup gelas itu ada butiran-butiran air. Dari mana air itu? Air itu berasal dari cairan air yang di dalam gelas, kemudian menguap. Dan setelah itu uapnya akan menjadi jenuh, setelah jenuh akan mengembun. Begitu mengembun, ada yang menguap, mengembun, dan menguap dalam ruangan yang tertutup itu. Maka tekanan yang ada di dalam gelas itu antara tutup dan air itu dinamakan tekanan uap jenuh. Yang perlu kita perhatikan terkait dengan tekanan uap itu,
suatu zat cair itu semakin mudah menguap, maka tekanan uap jenuhnya semakin besar. Jadi jika mudah menguap berarti tekanan uapnya adalah semakin besar. Sulit menguap berarti tekanan uapnya kecil. Begitu ya. Berdasarkan eksperimen dari Marie-Françoise Raoult, ini besarnya penurunan tekanan uap itu dapat dirumuskan delta P sama dengan XT kali P0, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh, XT adalah fraksi mol zat terlarut, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Sehingga tekanan uap pelarut murni sama dengan tekanan uap larutan, tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi penurunan tekanan uap jenuh. P sama dengan P0 dikurangi delta P. Mengapa demikian? Karena tekanan uap larutan itu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Jadi kalau air dicampur dengan gula dibandingkan dengan air tidak ada campurannya sama sekali, maka air yang campur gula itu menguapnya lebih lama atau tekanan uap jenuhnya lebih kecil dibanding tekanan uap jenuh pelarutnya. Berikutnya yang kedua, sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku larutan atau delta TF. Ya. Ini berdasarkan eksperimen juga bahwa titik beku pelarut itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik beku larutan. Perhatikan gambar ini. Mengapa titik beku pelarut itu lebih tinggi dari titik beku larutan? Hal ini dikarenakan titik beku larutan, ini partikel-partikelnya ini kamu perhatikan, yang sebelah kiri ini adalah pelarut murni. Misalkan air, ini partikel-partikelnya sejenis. Kalau yang sebelah kanan ini selain partikel-partikel air, juga ada partikel-partikel zat terlarut. Nah, karena proses pembekuan itu mendekatkannya, atau partikel-partikel air itu saling mendekat, ya. Karena jika ada partikel-partikel zat yang lain, maka partikel-partikel air ini akan terhalang untuk mendekat ke partikel yang sejenisnya, sehingga titik bekunya semakin rendah. Satu contoh, pada tekanan 1 atmosfer, air itu membeku pada 0 derajat. Jika air itu dicampur dengan gula atau dicampur dengan garam, maka titik bekunya di bawah 0, ya, mesti lebih rendah. Lah, selisih titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan dinamakan penurunan titik beku atau delta TF berdasarkan hukum Raoult
besarnya delta TF sama dengan M kali KF. M ini adalah molalitas larutan. Kemudian KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molar. Ya. Artinya penurunan titik beku tiap mol. Ya. Berikutnya sifat koligatif yang ketiga adalah kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Nah, titik didih larutan berdasarkan eksperimen ini lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Suatu contoh, pada tekanan 1 atmosfer, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi jika air itu ditambah dengan gula atau dicampur dengan garam, air gula atau air garam, itu titik didihnya akan lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, kenaikan titik didih larutan itu dinamakan delta TB. Delta TB sama dengan TB larutan, titik didih larutan dikurangi TB pelarut, titik didih pelarut. Berdasarkan hukum Raoult, delta TB sama dengan M kali KB. M itu adalah molalitas larutan, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molar. Berikutnya, marilah kita lihat diagram berikut ini. Ini adalah diagram 3 fase. Ini ada fase padat, wilayahnya ini fase padat. Ini fase cair, wilayahnya ini fase gas. Sekarang kita lihat diagram Cartesius ini. Yang vertikal ini menunjuk dengan tekanan, semakin ke atas ini tekanan semakin besar. Kemudian yang horizontal semakin ke kanan, suhu semakin besar. Ini ada 2 diagram. Yang pertama ini. Nah, ini yang garisnya penuh, tidak putus-putus. Ini adalah diagram pelarut murni. Kemudian yang putus-putus ini sana, yang sini sama. Ini adalah larutan. Ya. Sekarang kita perhatikan. Pada tekanan 1 atmosfer, kita tarik garis ke sini. Kanan ini. Ini pelarut murni. Maka kalau ditarik ke bawah sini, titik beku air itu 0 derajat Celcius. Jika tekanannya 1 atmosfer. Ya. Ya. Tentunya kalau kurang 1 atmosfer, misalnya di sini, maka titik beku air, maka ditarik garis ke sana, kemudian ke bawah, maka
maka titik bekunya kalau kurang dari 1 atmosfer lebih dari 0 derajat Celcius. Ya. Kalau tekanan udaranya itu lebih dari 1 atmosfer, misalkan di sini, maka ditarik garis ke sana, kemudian ke bawah, maka titik beku air itu kurang dari 0 derajat Celcius. Berikutnya, jika ini ditarik garis ke kanan sampai ke sini, ini fase cair, ini fase gas, titik ini ditarik ke bawah, maka di sini akan diperoleh angka 100 derajat. Jadi titik didih air atau pelarut murni pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat. Jika kurang dari 1 atmosfer, misalnya di sini, tarik ke sana, di sini titik ke bawah, maka titik didihnya kurang dari 100 derajat. Ya, yang di sini. Itu. Nih. Sekarang kan kita perhatikan yang larutan. Nah, pada 1 atmosfer di sini, tarik ke bawah, maka titik beku larutan kurang dari 0 di bawah ini. Nah, selisihnya ini namanya delta TF. Ya, perhatikan ini. Kemudian 1 atmosfer lagi, larutan ini, titik didih larutan di sini, tarik ke bawah, maka suhunya lebih dari 100 derajat. Jadi untuk larutan, titik bekunya kurang dari 0 derajat, titik didihnya lebih dari 100 derajat. Nah, selisih ini dinamakan delta TB. Berikutnya, sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik. Lambangnya adalah Pi. Perhatikan gambar ini. 2 gambar ini. Ya. Ini ada 2 begini. Ini sebetulnya sama ini. Ini sebelum, ini setelah. Ini yang bulatan-bulatan biru ini adalah partikel air. Kemudian yang merah ini adalah partikel gula. Molekul sugar molekul atau molekul gula, partikel gula. Ini partikelnya 1. Kemudian yang sebelah kanan ini partikel gulanya ada 4. Berarti yang sebelah kanan ini lebih manis atau konsentrasinya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Nah, ini garis putus-putus ini adalah selaput semi permeabel. Apa itu selaput semi permeabel? Adalah selaput ini bisa dilewati air, partikel air, tapi partikel gulanya itu tidak dapat menembus ini. Maka bulatan merah ini tidak bisa keluar masuk sekat ini. Tapi yang biru-biru ini, partikel-partikel air ini bisa keluar masuk sini. Nah, proses ini dibiarkan, maka terjadi aliran
air, molekul-molekul air ini yang bulatan biru ini menuju ke sana. Akhirnya setelah dibiarkan, maka ini akan naik. Nah, ini akan turun. Otomatis kan gitu, airnya akan mengalir ke sana, otomatis ini akan naik. Nah, naik ke sana. Proses itu dinamakan proses osmosis. Ya. Jadi definisinya apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Encer di sini konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi permeabel. Itu osmosis. Kemudian apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Jadi begini, supaya ini tidak ada aliran air ke kanan, ke sana, maka di sini diberi tekanan. Ini diberi tekanan yang sebelah sini, sehingga tidak akan terjadi kenaikan volume ini. Nah, volumenya tetap seimbang. Nah, tekanan itu dinamakan tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Berdasarkan rumus dari Van Hoff, tekanan osmotik itu dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali R kali T. M ini adalah molaritas. Molaritas itu mol dibagi volume larutan. M besar ini sama dengan N per V. Kemudian R ini adalah tetapan gas ideal, besarnya 0,082 atmosfer liter per mol derajat Kelvin. Kemudian T ini adalah suhu dalam Kelvin. Demikian tadi sifat koligatif larutan yang jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat tekanan osmotik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.